Isaac Newton. Dengar nama itu, apa sih yang kebayang di benak kalian? Pasti apel yang jatuh, pelangi yang terurai, sama hukum universal yang ngatur alam semesta, kan? Dia itu udah kayak ikonnya sains. Tapi, gimana kalau saya bilang legenda yang kita kenal itu cuma separuh dari kisah hidupnya yang luar biasa rumit? Di zamannya, dia itu dianggap udah hampir kayak dewa loh. Edmund Halley, astronom yang namanya kita kenal dari komet Halley, ngerasa kalau Newton udah mencapai puncak pemahaman manusia. Bayangin aja, seorang pria yang cuma pakai pena dan kertas seolah-olah udah bisa memetakan pikiran Tuhan. Nah, ini dia. Karena di balik citra publik sang ilmuwan yang super rasional, tersembunyi seorang pria yang beda banget. Seorang pria yang ternyata penuh amarah, kerahasiaan, dan obsesi yang jujur aja bakal bikin kalian kaget. Yuk, kita coba kupas lapisan mitosnya buat nemuin siapa Isaac Newton yang sebenarnya. Oke, kita mulai dulu dari legenda yang kita semua udah akrab ya. Newton, si jenius penyendiri. Gambarannya kan selalu tentang seorang pria yang sendirian di ruang kerjanya, memetakkan alam semesta cuma pakai kekuatan pikiran dan penanya. Tapi, titik awal legenda ini bukanlah sebuah pencerahan yang tenang dan damai. Justru sebaliknya, dari masa kecil yang penuh gejolak. Disinilah bibit kejeniusan dan sekaligus sifatnya yang super sulit pertama kali ditanam. Coba deh bayangin ini, seorang anak yang lahir prematur, kecil banget sampai-sampai orang ngira dia nggak bakal bertahan hidup. Ayahnya udah nggak ada. Terus pas umur 3 tahun, ibunya pergi, nikah lagi, dan ninggalin dia. Rasa ditinggalkan ini pasti dalam banget. Lihat aja dosa nomor 13 yang dia tulis pas remaja. Ini bukan sekedar marah-marah biasa. Ini tuh kemarahan yang membara yang nantinya bakal ngebentuk seluruh hidupnya. Karena sendirian dan terisolasi, Newton muda nggak main sama anak-anak lain. Malah, dia ngalihin semua fokusnya buat ngertiin cara kerja dunia di sekitarnya. Dia ngebangun model-model mekanis yang rumit, bukan buat mainan, tapi sebagai eksperimen. Justru keterasingannya itu yang jadi bahan bakar buat kreativitas dan kejelian observasinya yang luar biasa. Ironisnya, isolasi masa kecilnya itu terulang lagi secara nggak terduga pas dia dewasa. Dan justru disinilah legenda Newton lahir. Periode ini saking produktifnya sampai dikenal sebagai Annus Mirabilis, tahun penuh keajaiban. Jadi, waktu wabah besar melanda Inggris, universitas-universitas ditutup. Newton, yang waktu itu umurnya baru awal 20-an, terpaksa pulang ke rumah masa kecilnya. Selama 2 tahun dalam isolasi total, pikirannya tuh kayak meledak. Dia meletakkan dasar untuk 3 bidang studi yang benar-benar beda. Kalkulus, gravitasi, dan optik. Semua dari satu pikiran dalam waktu kurang dari 24 bulan. Luar biasa kan? Salah satu penemuannya yang paling elegan itu soal cahaya. Selama berabad-abad, orang percaya kalau prisma itu mewarnai cahaya. Tapi Newton lewat eksperimen krusial ini ngebuktiin sebaliknya. Dia lewatkan cahaya matahari lewat prisma pertama buat bikin spektrum warna, terus dia isolasi satu warna, misalnya biru, dan dilewatin lagi ke prisma kedua. Hasilnya, warnanya tetap biru. Kesimpulannya revolusioner. Prisma itu nggak nyiptain warna, dia cuma misahin warna-warni yang emang udah ada di dalam cahaya putih. Dengan pencapaian yang hebat banget ini, kalian mungkin mikir Newton bakal jadi sosok yang dihormati dan suka kerja bareng di komunitas ilmiah. Kenyataannya, jauh banget dari itu. Sekarang, mari kita beralih dari penemuannya yang brilian ke kepribadiannya yang penuh gejolak. Di sini kita ngelihat inti paradoksnya Newton. Di satu sisi, ada pikiran yang bisa ngelihat tatanan agung alam semesta. Di sisi lain, ada seorang pria yang nggak tahan sama sekali sama kritik sekecil apapun. Dia bisa nyimpen dendam selama puluhan tahun dan berusaha ngehancurin reputasi siapapun yang berani nantang dia. Dan kutipan ini ngegambarin reaksinya dengan sempurna. Waktu hasil kerjanya soal cahaya dan warna dikritik sama beberapa anggota Royal Society, reaksinya bukan ngebela karyanya dengan semangat. Malah sebaliknya, dia benar-benar ngancem mau mundul aja. Dia lebih milih nyembunyiin penemuannya daripada harus berdebat. Sifatnya yang super tertutup ini lebih dari sekedar pemalu loh. Di balik sains yang ia publikasikan, Newton nyembunyiin obsesi lain, sebuah dunia rahasia yang ia yakini sebagai kunci sejati dari alam semesta. Asistennya, Humphrey Newton, ngegambarin tuannya sebagai orang yang benar-benar kayak kesurupan. Dia bisa kerja di labnya selama berminggu-minggu, api terus nyala, sering lupa makan atau tidur. Humphrey sendiri nggak tahu apa yang dicari tuannya, dia cuma ngerasa itu kayak sesuatu yang hampir supernatural. Dan inilah rahasianya, alkimia.
Ya, praktek kuno yang sering dikaitin sama sihir dan upaya mengubah timah jadi emas. Buat kita sekarang, ini kedengeran gak ilmiah banget kan? Tapi buat Newton, ini adalah bagian super penting dari pencariannya buat memahami materi itu sendiri. Kalau kalian masih ragu dia seserius apa, lihat ini deh. Waktu para ahli menjumlahkan semua tulisan Newton, mereka nemuin sesuatu yang mengejutkan. Dia nulis sekitar 1 juta kata tentang sains dan matematika. Hal-hal yang bikin dia terkenal. Tapi, dia nulis hampir 1,5 juta kata tentang alkimia dan teologi. Obsesi rahasianya ini sebenarnya adalah pekerjaan utamanya. Jadi, poin pentingnya, ini bukan sekedar tahayul. Newton itu didorong sama ide besar yang disebut Prisca Sapientia atau kebijaksanaan kuno. Dia percaya kalau para pemikir kuno, dari filsuf Yunani sampai nabi di Alkitab, sebenarnya udah ngerti rahasia alam semesta. Pengetahuan itu udah hilang, dan dia ngelihat misinya adalah buat nemuin lagi pengetahuan itu. Buat nyatuin sains dan agama jadi satu teori tunggal tentang segalanya. Pencarian ini ngebawa dia ke tempat-tempat yang sangat berbahaya. Setelah mempelajari Alkitab dalam bahasa aslinya, dia sampai pada kesimpulan kalau salah satu doktrin inti kekristenan, Tritunggal Maha Kudus, itu sebuah penipuan yang ditambahin ke kitab suci berabad-abad kemudian. Ini adalah bid'ah. Kalau aja pandangan ini ketahuan publik, seluruh karier dan kehidupannya di Cambridge bakal hancur. Makanya, dia simpan rahasia ini sampai mati. Jadi, apa yang harus kita pikirkan tentang orang ini? Ilmuwan rasional yang terobsesi sama alkimia, ahlu logika yang percaya sama nubuatan tersembunyi. Mari kita coba satuin kedua sisi Newton ini. Mungkin cara terbaik buat mahamin dia adalah dengan ngelihat dia sebagai sosok transisi. Dia kayak berdiri dengan satu kaki di dunia modern, yang rasional dan berbasis eksperimen, dan kaki satunya lagi tertanam kuat di dunia kuno yang penuh sihir, misteri, dan teologi. Justru kontradiksi itulah yang bikin dia begitu menarik. Pada akhirnya, terlepas dari statusnya yang legendaris, Newton sendiri punya rasa kerendahan hati yang mendalam soal karyanya. Kutipan ini luar biasa banget. Pria yang mecahin kode kosmos ini ngelihat semua pencapaiannya cuma sebagai beberapa kerikil di pantai, sementara lautan pengetahuan yang luas masih belum dijelajahi. Dan ini ninggalin kita dengan sebuah pertanyaan terakhir. Kisah Newton nunjukin kalau dorongan buat memahami alam semesta itu bisa ngebawa pikiran ke tempat-tempat yang sangat aneh, ke dalam logika yang dingin, dan ke dalam misteri yang mistis. Mungkin kejeniusan sejati itu nggak terletak pada keteraturan yang rapi, tapi pada kemampuan untuk hidup dengan nyaman di dalam kekacauan obsesi tersebut. Sesuatu untuk kita renungkan kan?